Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang kisahnya ditulis dalam Al-Qur'an. Dituliskan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan melalui petualangan yang penuh pelajaran. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diceritakan lengkap dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ketika itu Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju arah laut. Dalam perjalanan itu Nabi Musa bertemu dengan seorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang itu juga dikaruniai ilmu yang berlimpah. Fawajadta abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa aw'alnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa pun bertanya kepada orang itu, yang tidak lain adalah Nabi Khidir, untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir pun menjawab bila Nabi Musa tidak akan sabar bersamanya. Qala innaka la tasta'tiya ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhit bihi kubra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu. Sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkannya bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Cerita Nabi Khidir selanjutnya, saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya-tanya, penuh misteri alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya mereka berdua minta untuk dijamu oleh penduduk, tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir pun menjelaskan berbagai pelajaran yang terjadi selama perjalanan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin. Sedangkan di depannya terdapat raja yang merampas setiap perahu.
sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut. Kemudian anak muda yang dibunuh merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran. Dalam kisah Nabi Khidir, ia juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Fa'arada ayyubdhilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, yang artinya kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesekiannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya rumah tersebut milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman. Semoga kisah Nabi Khidir bisa menginspirasikan kita dalam berbuat kebaikan. Baik sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kali ini yang bisa saya bagikan. Jika dirasa video ini bisa bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.